Assalamualaikum, selamat bertemu dan selamat bergabung. Hari ini saya kedatangan mesin cuci LG seperti yang kita lihat. Nah, mesin cuci ini displaynya nyala normal, mode pembilasan pulsator berputar kiri dan kanan, tetapi pada saat spin, tabung tidak bisa berputar. Oke, sambil kita ngobrol, kita nyalakan, tekan power, kemudian tekan level air, dan start saja langsung. Nah, kebetulan sekali video ini adalah untuk menanggapi beberapa komentar dan juga pesan yang masuk ke WA saya yang meminta dibuatkan tentang tutorial perbaikan mesin cuci yang tidak bisa spin ataupun tidak bisa mengeringkan. Nah, inilah videonya, silahkan simak baik-baik. Oke, akan saya jelaskan sedikit terperinci untuk melengkapi tutorial-tutorial sebelumnya tentang perbaikan mesin cuci satu tabung yang tidak bisa spin atau tidak bisa melakukan mode pengeringan. Di antaranya selain daripada modul itu sendiri adalah dari WLC atau pressure switch. Adapun beberapa penyebab kerusakan WLC menjadi tidak berfungsi diantaranya adalah: 1. Dikarenakan soket yang sudah korosi ataupun berjamur sehingga arus tidak terkoneksi dengan baik yang menyebabkan penyampaian data dari WLC menuju IC program di papan kontrol ini menjadi terganggu ataupun error. Dan yang kedua adalah dari sepul WLC yang terdapat di kaki kiri dan kanan yang biasanya sudah short. Kemudian yang ketiga masih dari WLC itu sendiri atau lebih mudah kita sebut pressure switch saja, yaitu di antara kaki tengah dan kanan, juga kaki tengah dan kiri. Di dalamnya terdapat dua buah kapasitor nonpolar dengan nilai umumnya 47 nano yang sudah short ataupun sudah rusak. Nah, sekarang setelah berbincang-bincang beberapa saat, terdengar pula pulsator di dalam tabung sudah berputar. Itu menandakan bahwa mode pembilasan adalah normal-normal saja, tetapi mode pengeringan yang tidak berjalan ataupun tidak berfungsi. Kita lihat display di layar menunjukkan angka 32. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan ciri-ciri kerusakan pada poin 4 dan 5, kita akan matikan saja dulu karena mode pembilasan sudah kita lihat normal dan kita pilih mode spin saja langsung. Tertera angka 9 mulai mode pengeringan, kita start saja. Dan sekarang saatnya motor Dain sedang menarik tuas untuk mengeluarkan air lewat selang pembuangan. Oke, secara tidak langsung kita dapat mengetahui bahwa beberapa komponen pada mode drain ini dapat berfungsi dengan baik, ditandainya dengan air yang keluar. Baik, kita tunggu lagi. Di sini masih angka 9 tertera di layar. Dan sebentar lagi di angka 8 ataupun 7. Untuk mesin cuci yang normal biasanya akan mulai beroperasi, tabung berputar pada mode pengeringan. Sambil kita menunggu, kita kembali ke pokok pembahasan, yaitu ciri-ciri kerusakan mesin cuci tidak berputar pada mode pengeringan. Sudah 3 poin kita tadi lewati, kemudian sekarang tinggal poin keempat, yaitu dari selang yang biasanya sedikit tertekuk atau bocor atau karena sobek digigit tikus. Oke, sekarang angka 7 sudah kita lewati dan kita matikan saja karena mode pengeringan tidak berfungsi. Dan akan kita bongkar bagian belakang di mesin cuci ini, akan kita periksa sesuai yang kita duga dan kita bahas beberapa menit yang lalu. Kemudian untuk poin 5 dari kerusakan tadi akan kita lanjut sambil berjalan. Setelah ini kita akan balikan dulu posisi mesin cucinya agar memudahkan kita dalam bekerja. Oke, sudah pada posisi yang memungkinkan, kita akan lepas dulu beberapa skrup. Nah, ini sobat yang disebut WLC atau pressure switch yang diduga rusak karena tidak bisa membaca situasi
dan kondisi di dalam tabung untuk disampaikan kepada IC program, sehingga mesin cuci tidak bisa melakukan mode pengeringan atau mode spin. Dan sekarang akan saya buktikan pengukuran menggunakan apometer pada pressure switch ini di kedua sisinya. Nah, coba lihat dan perhatikan. Kita lakukan pengukuran dulu. Pada skala 2K di apometer, apakah ada yang short atau tidak? Kita ukur pin tengah dan kiri dulu. Terlihat 10 ohm. Kemudian pin tengah dan kanan terlihat 17 ohm. Artinya kapasitor sudah short karena seharusnya tidak connect walau kita ukur dengan skala ohm. Kemudian skala 200 nano di apometer, kita ukur kapasitornya, nilainya berapa. Oh maaf, belum pas posisinya. Kita ukur terlihat 40 kiri dan tengah, kemudian tengah dan kanan 47. Nah, jadi hasil pengukuran dua kapasitor tersebut yang berada di dalam pressure switch, keduanya sudah short, juga salah satu nilainya sudah mulai berkurang. Kita lepas dari soket dan juga kita lepas dari selang tekan. Pressure switch ini akan kita ganti, walaupun sebenarnya bisa kita perbaiki, yaitu dengan mengganti daleman kapasitornya, karena ini spoolnya masih bagus. Dan ini saya siapkan yang baru dengan tanda cat biru untuk membuktikan bahwa nanti setelah pergantian pressure switch ini mesin cuci akan dapat berfungsi kembali. Kemudian yang harus diperhatikan juga ketika akan memasang pressure switch yang baru adalah soketnya, apakah dia berjamur atau belum. Jika sudah berjamur maka harus dipotong dan disolder saja langsung. Terutama kabel tengah yang berwarna putih, kita cek dan kita pastikan dengan cara mengupas ujung kabel kira-kira 2 cm dari pangkal. Dan kita lihat apakah kabel sudah menghitam atau belum pada bagian serabutnya. Karena walaupun hanya sedikit saja kabel yang menghitam akan menjadi penyebab mesin cuci error karena data tidak terkoneksi dengan baik. Oke, sekarang saatnya kita tes dan saya tancapkan steker pada sumber listrik. Kemudian akan saya nyalakan mesin cuci ini dan kita tekan power. Kemudian tombol spin sesuai dengan kerusakan di mesin cuci ini. Dan start untuk memulai. Sebentar lagi tabung akan segera berputar. Dan untuk yang normal di mesin cuci ini pada hitungan mundur angka 8 biasanya tabung akan segera berputar. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, tepat di angka 8 ini sudah terdengar tabung mulai berputar. Itu artinya perbaikan kita nampak sudah selesai ataupun berhasil dengan baik. Kemudian nanti setelah video ini selesai dibuat dan saya upload, mungkin akan ada beberapa komentar dari kalian yang menanyakan kira-kira begini, Bang, apa sih hubungan pressure switch yang tadi abang ganti di mesin cuci ini dengan kendala mesin cuci yang tidak bisa berputar pada saat mengeringkan? Maka jawabannya adalah pressure switch berfungsi sebagai sensor yang membaca situasi dan kondisi di dalam tabung, baik itu ada air, tidak ada air, ataupun ketinggian air, kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada IC program, dan IC program menerimanya, kemudian menganalisa data, kemudian memberi keputusan dan juga perintah apakah mekanisme mesin cuci dapat bekerja atau tidak. Itulah keputusannya ada di IC program. Nah, oke, tidak terasa ternyata sudah beberapa saat berlalu dan sampai sekarang terlihat juga terdengar mesin cuci mode pengeringannya berfungsi dengan baik. Karena itu beberapa bagian di video ini akan saya potong agar tidak terlalu panjang, dan saya mulai dari angka 7 ini. Oke, akan saya mulai lagi di angka 4 hitungan mundur dan akan saya perlihatkan ini adalah sebuah WLC atau pressure switch.
yang tadi kita ganti, dan di sini pada pinnya terlihat menghitam dan sedikit korosi. Sebenarnya jika kapasitor tidak short, kita bisa mempergunakannya kembali asalkan yang hitam kita klik dahulu ataupun solder. Nah, kemudian ini bagian bawah adalah bagian posisi selang pressure yang berfungsi memberikan tekanan pada membran di dalam pressure switch ini, kemudian menggerakkan solenoid di dalam WLC ini, dan selanjutnya menghasilkan frekuensi tertentu, kemudian disampaikan kepada IC program, yang akhirnya mesin cuci dapat berfungsi sesuai yang diinginkan. Itulah pentingnya pressure switch ini bekerja dengan baik agar terjadi keharmonisan dengan IC program ini, sehingga mesin cuci dapat berputar dan menjalankan fungsinya. Oke, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga saja dapat dijadikan referensi dan bermanfaat. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mungkin sekian saja dulu yang dapat saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa kembali di tutorial-tutorial selanjutnya. Salam Dewi Teknik Pangandaran.